Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sadewa di channel saya Sadewa Official. Ya, di video kali ini kita akan membahas update ya. Kemarin sudah bikin create, delete, read. Sekarang kita bikin update teman-teman. Oke, langsung aja kita ke project. Seperti biasa teman-teman harus siapkan text editor dan membuka browser ya. Yang pertama kalian buka databasenya ya, seperti biasanya ya. Kalian yang belum mengikuti, lihat video-video sebelumnya gimana caranya memanggil database ya melalui browser. Lalu jangan lupa juga ini projectnya ya. Nah di sini kan kemarin bikin create, bikin membuat data. Nah ini kan, lalu kita bikin read dan bikin delete ya. Nah sekarang kita bikin edit teman-teman di sampingnya delete sini ya. Oke, lalu kalian juga siapkan text editor kayak gini dan buka semua projectnya, model, controller sama indeksnya dulu ya. Nah sekarang langsung aja kita copy paste tombol delete nya ini dan kita letakkan di atasnya, paste di situ ya. Nah di sini kita ubah delete nya dengan edit. Nah yang bagian atas teman-teman ya, di situ tetap pakai ID ya teman-teman kayak gitu, dan kita ubah dengan warning seperti ini. Dan di sini ada edit ya, edit seperti ini. Coba kita jalankan. Nah akan muncul tombol seperti ini ya teman-teman. Nah maksud saya seperti ini ya. Nah setelah itu kita bikin controllernya dulu teman-teman. Di sini kita bikin public function, nggak kelihatan teman-teman. Kita function ya, dia tulis functionnya edit kayak gini. Nah lalu kalian pasang ID di sini ya, karena melalui get nanti ya, seperti ini teman-teman ya. Nah setelah itu sama teman-teman, metodenya kita cek dulu seperti ini ya. Nah ini kita copy seperti ini, kita copy di sini teman-teman. Nah kayak gini ya. Di sini teman-teman kita rubah dulu data seperti ini karena nanti dilempar di view ya teman-teman kayak gitu. Nah di sini baru kalian perjelas ya, tabel jabatan kayak gitu ya. Nah kalau sudah, ini tetap metodenya raw array. Nah di sini kita masukkan pengulangan dulu teman-teman. Jika data seperti ini, tabel jabatan, dan di sini beri lagi ID begitu ya. Maka nah, jika tidak kenapa, nah seperti itu ya. Kalian jangan lupa pakai iset ya untuk mengkhususkan data ini teman-teman, seperti itu. Kita tambah lagi satu kurung lagi seperti ini ya. Nah di sini kalian bisa masukin ininya teman-teman, apa, if iset post ini. Copy paste aja dari ini ya, dari apa namanya, add ya teman-teman kayak gitu. Copy, masukin di sini, langsung ke sini, else seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian masukkan form validation juga teman-teman ya. Sini copy, masuk ke sini teman-teman. Nah kayak gini. Ini kalian beri notifikasi nanti ya. Nah seperti ini ya. Nah kalau viewnya di sini teman-teman, jadi di pengulangannya, di else pengulangannya post ya, kalian masukkan view seperti ini. Nah kayak gini. Nah di sini ini kita ubah edit. Pasti belum muncul ya, karena belum kita atur ya untuk viewnya edit ya teman-teman. Sebelum melanjutkan pembahasan, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasi teman-teman, supaya dapat notifikasi dari saya ya.
Lalu jika ada kesulitan, kendala atau pendapat atau kritik, saran kalian ketik aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke semua orang supaya lebih tahu dan supaya bermanfaat juga buat kalian ya. Nah, kita lanjutin dulu. Nah, di sini nanti kan ada eksekusi untuk update data kan. Di sini kita masukkan season dulu teman-teman, errornya ya. Nah, seperti ini. Nah, data tidak ada ya. Ini ya, kayak gini teman-teman. Lalu kita nanti aja ke eksekusinya, kita siapkan view nya dulu kayaknya ya, lebih afdolnya gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke view tabel jabatan. Nah, ini kita masuk, kita edit gitu aja .php. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi edit.php nya. Nah, kita masukkan add nya ya, kita copy dari add semua, tapi nanti beda pasti. Nah, di sini kita sesuaikan teman-teman, jadi sesuai dengan data yang di sini ya, data yang di sini ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Di sini ada value ya, value ini kita rubah menjadi manual seperti ini ya. Echo nama jabatan, tanda tanya, this input post seperti ini, nama jabatan, seperti ini, pakai ini, TBL jabatan. Nah, nama jabatan ini ya. Nah, udah, kalau sudah kayak gini, kita jangan lupa di sini kalian lupa edit ya, ini add-nya, edit, lalu slash lagi, kasih titik, masukkan tabel jabatan. Nah, seperti ini jabatan, lalu seperti ini beri ID teman-teman, kayak gitu. Sekarang coba kita reload ya, kita reload dulu, masuk ke sini coba. Nah, seperti ini ya, sudah berhasil untuk menampilkan ke editnya ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu ini kalian hapus boleh nanti, tapi saya enggak lah, nanti aja, enggak penting juga. Nah, ini sekarang eksekusinya teman-teman ya, karena sudah terpanggil ya teman-teman, kita nggak perlu repot-repot lagi, sudah cuman satu field, hanya contoh aja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama jabatan, ini sudah ada. Oke. Nah, eksekusinya teman-teman, oh iya, kita pakai array dulu teman-teman, ternyata lupa saya. Pakai array seperti ini, masukkan nama params kayak ini. Nah, ini teman-teman, di sini kalian ketik aja nama jabatan, lalu di sini kalian bisa masukkan this input post nama jabatan seperti ini. Setelah itu kalian panggil modelnya ya, jabatan, kalian ketik update seperti ini. Yang pertama dimasukkan itu ID, yang kedua itu paramsnya ya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa ada notifikasi sukses. Nah, kayak gini ya, berhasil diubah seperti ini. Simpel banget teman-teman ya. Lalu kita copy update-nya sedalamnya juga nih, kita pindah ke model ya. Di sini kalian masukkan public function. Nah, paste kayak gini,
hati-hati, fungsinya biasanya salah teman-teman, hati-hati ya. This db kita masukkan where. Nah ini ID tetap teman-teman kayak gini caranya. Nah, lalu return ya, this db update. Sebenarnya ada lebih singkat, cuman ini biar diperjelas saja kalian biar nggak bingung. Nah params ya, nah seperti ini teman-teman. Jadi merubah dengan where ID nya lalu dirubah dengan data nama jabatan yang baru ya, seperti itu. Nah karena kita satu function ini hanya bisa 2 eksekusi ya, makanya kita langsung aja dicoba teman-teman. Oke, di sini keuangan misalnya saya rubah dengan bendahara ya, bendahara seperti ini, enter. Nah ya kan berhasil dan datanya sudah berubah teman-teman ya, berhasil ya. Di sini kita rubah admin menjadi super admin misalnya gitu, enter. Nah berhasil ya teman-teman. Lalu ada HRM, kita misalnya merubah dengan kepegawaian. Nah oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton ya. Dukung channel Sadewa Official dengan cara like, comment, dan subscribe. Salam coding, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Langsung aja kita ke project.